Yang kedua, takhirus sahur, sudah kita jelaskan, mentakhirkan sahur. Ya, sudah kita jelaskan tadi, mentakhirkan sahur itu ya pada penghujung malam tadi. Kita upayakan 20 menit, 15 menit sebelum imsak atau 20 menit paling cepat setengah jam itu sudah sangat cepat sekali. Di situ kita makan sahur. Kemudian dalilnya tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah. Faqultu kam kana bainal azani was sahur qala qadra khamsina ayatan. Kami pernah bersahur, ini tentu kata sahabat. Kami pernah bersahur bersama Rasul, kemudian kami melaksanakan salat ketika itu. Lalu kultu, kata sahabat ini, kam kana bainal azan wa sahur. Berapa jeda antara azan dengan sahur, antara sahur dengan azan. Berapa jedanya? Kata Rasul, qadra khamsina ayatan. Sepanjang membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi antara imsak dengan sahur itu ada jeda kurang lebih 10 menit, sekarang 10 menit. Dari mana berangkat 10 menit itu? Berangkat dari hadis ini. Diukur oleh ulama kita yang menciptakan 10 menit itu, tentu itu hasil ijma', kesepakatan. Ukuran 50 ayat kita baca habis pada 10 menit, waktu 10 menit. Itulah imsak yang dibuat antara tadi 5.10 sampai dengan 5.20. Itu kan 10 menit. Kalau sudah 5.10 imsaknya pasti azannya 5.20. 10 menit intervalnya di situ. Nah, jadi Rasul tidak mengatakan 10 menit itu. Cuma Rasul mengatakan ukuran membaca 50 ayat. Ulama mengambil sepakat kurang lebih plus minus 10 menit waktunya. Jadi kita upayakan sahur itu jangan melewati imsak. Kita upayakan jangan lewat imsak. Kalau umpamanya sekarang 5:10 imsaknya, masa bertahannya, stopnya ya 5:10 kita upayakan. Jadi ada jedanya 10 menit sebelum azan. Nah, kalau memang kepepet waktunya seperti tadi terlambat, memang sudah masak nasi, sudah masak sayur, sudah masak gulai, gorengan, lain sebagainya, sudah dimasak malamnya, tapi terlambat bangunnya. Pas 5:10 baru bangun, baru sampai di dapur, di meja makan. Nah, sudah bunyi serenenya, imsaknya, makan minum belum? Apakah boleh dipakai yang 10 menit itu? Jawabannya boleh. Nah, yang 10 menit itu boleh dipakai untuk makan dan minum, tapi tentu agak kejar-kejaran sedikit. Batas imsaknya yang sebenarnya adalah suara azan. Itu batas imsak yang sebenarnya pada suara azan. Rasul memberikan interval 50 ayat itu wanti-wanti bahasa sekarang, agar orang tidak terjebak. Kalau langsung pada azan batasnya, nanti yang kuat makan, lambat makan bagaimana? Azan sudah baru setengah pinggannya berkurang. Nah, bagaimana tuh? Nah, jadi ini masalah. Makanya Rasul memberikan wanti-wanti supaya ya tidak terjebak, puasanya rusak lain sebagainya, tidak masuk syubhat, ya. Dibuatlah interval 50 ayat dibaca antara imsak dengan azan. Lagi-lagi saya sampaikan, kalau kondisi darurat, ada kaidah usul mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat, al-masyaqqatu tajlibu taisir.
Ya, ad-daruratu tubihul mahzurat, yang darurat itu bisa ditarik kepada kemudahan. Al-masyaqqatu, dan kesukaran itu bisa ditarik kepada kemudahan, yang mudah. Itu kaidah usul, bukan hadis. Tapi kaidah usul itu berangkat dari ayat, berangkat dari hadis. Kalau tidak, para ulama juga tidak berani membuat kaidah tersendiri. Jadi untuk lebih rinci, untuk lebih sempit pemahamannya, mereka membuat kaidah usul dari ayat yang bersifat umum, dari hadis yang bersifat umum tadi. Sudah, itu nomor 2 tadi, mentahirkan sahur. Tapi ingat, upayakan 10 menit tadi harus ada, ya, kita upayakan. 5-10 stop. Kalau memang masih tanggung sekali, oke, silakan. Darurat, silakan manfaatkan. Tapi begitu azan kedengaran, berapapun sisanya tinggalkan. Gosok gigi, congkel gigi, yang gundar gigi, ya, supaya yang manis, yang asin, ya, tidak terbawa ke salad. Ya, diupayakan. Sudah. Selanjutnya nomor 3, takjilul iftar. Takjilul iftar. Apa takjilul iftar? Mempercepat berbuka. Takjil, mempercepat, ya, mempercepat berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Ya, senantiasa manusia yang berpuasa itu berada dalam kebaikan. Bi khairin, berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama mereka mempercepat berbuka. Nah, pemahaman mempercepat berbuka ini dalam imsaki, umpamanya berbuka berapa sekarang? Jam 6, ya, katakan saja jam 6:45 umpamanya. Katakan begitu. Jangan nanti kurang 5 menit, jam 6:40 dihantam berbuka. Ya, ceramah Pak Darlim di masjid subuh Kamis kemarin mempercepat berbuka. Nah, bukan begitu pemahamannya. Tepat pada detiknya, menitnya, sesuai dengan imsaknya, imsakiannya, ya berbuka di situ. Ini ibu-ibu ini banyak lalai, karena kerjanya kan banyak, mempersiapkan ini, persiapkan ini, kejar sana, kejar sini, kumpul ini, kumpul ini. Akhirnya berbuka terlambat hampir beberapa menit. Nah, jadi jangan begitu. Dikemaskan segala persiapan itu ya jauh-jauh sebelumnya. Kurang lebih 1-2 menit, 5 menit sebelum berbuka, keluarga sudah kumpul di meja makan. Kita upayakan begitu caranya. Ini rata-rata ibu-ibu ini yang karena pengemasnya rata-rata lambat. Rata-rata lambat. Dijaga ini. Tepat waktu berbuka. Kalaupun umpamanya masih menyendok goreng, menyendok gulai, tapi sudah di hadapannya piring kue ataupun korma tadi. Begitu teh, nah terus masukkan dulu 1 kormanya atau airnya setengah gelas, baru kerja. Selesai masalah. Ini memang kadang-kadang terlambat. Terlambat bisa 1-2 menit. Jangan, sayang kita. Tidak dapat barakah berbuka itu. Ya, cepat, tepat waktu. Arti cepat di sini takjilul iftar artinya berbuka tepat waktu. Nah, itu artinya bukan mendahului waktunya, bukan. Jangan salah dipahami. Tepat waktu teh, serene terus baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, seluruhnya diawali dengan bismillah. Ya, seluruh perbuatan baik termasuk berbuka, termasuk sahur, awalnya seluruhnya adalah basmalah. Kenapa basmalah? Yang kita makan itu punya siapa? Ya, kesehatan kita bisa makan itu dari siapa? Nah, makanya seluruhnya itu ya berpijak berdasar pada basmalah. Sudah. Yang keempat, ini kita ulang sedikit, ayyuftira ala rutab awit tamr in tayassara awil ma. Nah,
Berbuka itu diharapkan kalau bisa rutab korma basah tadi. Korma basah itu berlaku tentu di tempat yang ada batang korma. Ya, korma basah. Kalau memang tidak ada, ya korma biasa yang dijual di pasar. Intayasara, kata Rasul, jika itu memungkinkan, jika mudah diperoleh. Intayasara, jika mudah diperoleh. Nah, oh, kalau memang tidak ada rutab, tidak ada tamar, ya awil ma boleh, air saja boleh, silakan air saja. Ini kadang-kadang kita ini langsung kuenya, langsung nasinya, ya. Jangan kalau bisa, ya ada rutabnya kalau ada, kalau tidak kormanya, kalau tidak paling kurang ya dahulukan dengan seteguk air duluan. Sudah. Yang kelima, doa ketika berbuka. Doa indal fitri bima ya'ti. Doanya kurang lebih seperti berikut. An Ibni Umar qol kana Rasulullah sallallahu iza aftara qala zahaba zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, di sini bersumber dari Ibnu Umar, Rasul ya sering membaca ketika ia berbuka zahabaz zama'u, rasa letih sudah hilang. Zahaba kan pergi, az-zama letih. Nah, telah pergi, telah hilang rasa letih, wa batalatil uruq, dan keluarnya keringat, ya sudah makan haus seharian, ya keluar sedikit keringat, itu adalah sebuah nikmat. Terus wasabatal ajru, dan pahala puasa sudah ditetapkan Allah, insya Allah jika Allah menghendaki. Nah, doa ini saya periksa tingkat derajatnya adalah hasan, ya hasan, derajat hadisnya hasan. Dan saya periksa beberapa doa yang sering kita pakai itu dhaif. Ya. Ya, itulah. Nah, jadi ini yang terkuat ya ketika berbuka ya, ketika berbuka. Yang lain itu ada beberapa tag, mungkin ada 4 tag kemarin saya lihat, itu dhaif. Dhaif. Ya. Jadi ini doanya zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau perlu nanti difotokopi. Nah, terus kita lihat lagi bahagian ke-6 dan ke-7 sunat berpuasa ini al-jud wa qiraatul Quran wa mudarasatuhu. Al-jud, apa itu jud? Dermawan. Nah, ada orang namanya al-jud, ya dermawan. Artinya dalam puasa ini membagi, upayakan bisa teratasi. Kemudian membudayakan qiraatul Quran dan mempelajarinya. Nah, jadi dalam puasa ini, dalam Ramadan ini sudah kita budayakan tadarus Al-Quran. Tadarus itu pengertiannya bukan berlomba, masih di mulut kawannya ayat itu sudah disambutnya. Itu bukan tadarus. Bukan tadarus itu. Ini salah pemahaman tadarus itu. Tadarus. Pakai mat di situ. Bukan tadarus, bukan tadarus. Tadarasa ya tadarasu tadarusan. Itu kata kerjanya. Jadi tadarus itu isim masdarnya kata fiil yang sudah dibendakan. Apa maknanya tadarasa itu? Saling ajar mengajar. Jadi bukan mengaji saja begitu, bukan. Ada satu orang yang membimbing kaji itu, begitu tadarus itu, belajar.
belajar tajwid itu maksudnya tadarus. Nah, bukan besi tinggi-tinggi suara, besi besar-besar suara, bukan begitu. Maunya dalam halakah tadi ada umpamanya 15 orang, ditunjuk satu orang yang memang paham tajwid, dibimbingnya bacaan itu. Itu yang dimaksud dengan tadarus. Bukan sekedar ngaji saja, yang ikra 4 lanjut ikra 4, yang ikra 2 ya ikra 2, bukan begitu. Diluruskan oleh satu orang guru, itulah tadarus. Ini supaya kita paham. Dan ibu-ibu di sini saya lihat sudah 13 malam ini terus tadarusnya, tapi belum dikatakan tadarus. Mengapa? Tidak ada di sana upaya meluruskan, sekedar ngaji saja. Cuma ada juga kelemahannya, tapi kelemahan itu sebenarnya dihilangkan ketika kajinya diluruskan. Besok malam tidak mau lagi datang. Nah, ini yang bermasalah. Penyakitnya itu tidak mau kita hilangkan. Ya, ada yang tersinggung kalau diluruskan kajinya. Padahal bukan begitu. Tadarus itu saling lurus meluruskan, ajar mengajar. Jadi supaya mudah, di antara kita yang ngaji tadi ada 5-6 orang, satu orang kita percayakan yang memang sudah bagus kajinya, membimbing kaji kita. Selama Ramadan 30 malam, keluar dari Ramadan mudah-mudahan sudah jauh lebih baik. Itu tujuannya. Jadi bukan ikra 2 awal Ramadan, keluar Ramadan ikra 1, bukan begitu. Ya, diupayakan keluar Ramadan ikra 5. Masuk Ramadan ikra 2. Keluar Ramadan ikra 5. Alhamdulillah. Nah, begitu maksudnya. Jadi saya pikir jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebagai sunat-sunatnya. Kemudian yang terakhir tentunya di sini dijelaskan tarafu amma yahbatu saum, menjauhi segala hal yang membatalkan puasa. Seluruh yang membatalkan, mengurangi ibadah puasa, kita jauhkan sejauh-jauhnya untuk menjaga ya keutuhan puasa kita dari terbit fajar, capek sudah sampai menunggu terbenamnya matahari. Jadi kita pagar bagus, puasa kita mudah-mudahan bisa selamat. Demikian saja jamaah yang dimuliakan Allah, bermanfaat adanya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.